Geger perseteruan panas yang melibatkan nama pedangdut Dewi Persik dan Indah Sari kini memasuki babak baru pasca Indah Sari bersama kuasa hukumnya dan beberapa rekan dan juga sang ibunda berkunjung ke Polda Metro Jaya untuk melaporkan pedangdut Dewi Persik. Ia dituding menjatuhkan harkat dan martabat Indah Sari. Indah Sari yang geram dan tingkat emosi yang berlebihan dengan sangat terpaksa akhirnya menyeret nama mantan sahabatnya tersebut. Lantas seperti apakah Indah Sari menjelaskan laporannya? Benarkah dipicu dua somasi yang telah dilayangkannya, sikap acuh tak acuh yang diperlihatkan DP membuatnya murka dan menuntut tanggung jawab dari DP? Indah Sari dalam pernyataannya sebelumnya memang sempat mengungkapkan fakta mengejutkan terkait aksi detektif-detektifan yang diduga dilakukannya saat memergoki kekasih DP Ruli. Menurutnya aksi tersebut bukan dilakukannya tanpa alasan, tapi permintaan khusus dari DP. Lantas benarkah Indah Sari juga menyisipkan bukti-bukti pernyataan DP yang menurutnya disampaikan melalui pesan singkatnya? Benarkah pula dengan laporan yang dilayangkan Indah Sari sekaligus mengartikan jika ia sudah tidak lagi membuka pintu maaf untuk mantan sahabatnya tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, perseteruan panas yang melibatkan pedangdut Dewi Persik dengan mantan sahabatnya Indah Sari memang diketahui bak sebuah bola salju yang terus menggelinding tak menemukan arah. Ya, semakin memanas karena aksi yang diduga dilakukan DP dengan membawa-bawa nama Indah Sari dalam siaran langsungnya di sosial media. Konflik di antara keduanya pun memang seolah tak bisa didamaikan lagi. Dan kini semakin berujung panas pasca Indah Sari melayangkan laporan resmi. Indah Sari yang ditemani kuasa hukumnya, beberapa rekan dan juga sang ibunda pun diduga membuat laporan buntut dari aksi DP yang dituding telah menjatuhkan harkat dan martabatnya dan dengan sangat terpaksa akhirnya menyeret nama mantan sahabatnya tersebut untuk mempertanggungjawabkan pernyataannya. Jadi inti pokok permasalahan saya sudah sampaikan terdahulu bahwa sebenarnya saya tidak berharap bahwa ini bermuara ke ranah hukum. Tapi karena tahap demi tahap kita lalui tidak ada perkembangan yang signifikan, yang baik untuk menuju suatu perbaikan kedua belah pihak. Akhirnya muncul somasi saya yang pertama juga tidak direspon. Muncul somasi saya yang kedua tidak direspon. Saya sebagai kuasa hukum membela hak-hak daripada klien saya. Makanya pada hari ini kami laporkan secara resmi ke Barreskrim Polri untuk mendapatkan keadilan, ya, mendapatkan keadilan tentang pokok permasalahan yang dihadapi, yang dirasakan, yang diderita oleh klien saya yaitu Indah Sari. Ya mendukung moral boleh lah, akan mensupport boleh lah. Untuk saat sekarang kan belum diperlukan meminta keterangan daripada Tessa. Tapi sebagai sohibnya wajar dong mendukung apapun pokok permasalahan mereka lah yang tahu. Satu pun dukungan kan sudah semua dukungan. Ada Tessa di sini, ada ibunya mendukung semua. Kan mendukung semua nih. Karena dia merasa senasib penanggungan, dia dukung ada di sini. Ibunya juga untuk menguatkan Indah Sari, dia datang ke sini sama saudaranya semua. Ya, permasalahan di antara keduanya pun seperti diketahui memang berawal dari Indah Sari yang mengungkapkan dugaan bermain apinya Ruli, kekasih DP, saat itu dengan seorang wanita di Pulau Dewata, Bali. Tak berselang lama sejak kejadian tersebut, DP seolah bersikap jauh berbeda dari sebelum-sebelumnya. Di mana ia seolah mempertanyakan kembali
informasi terkait dugaan perselingkuhan tersebut kepada sang rekannya, Indah Sari. Terlebih lagi tidak ada foto ataupun video yang jelas yang seolah bisa membenarkan adanya perselingkuhan tersebut. Menanggapi apa yang dikeluhkan DP, Indah Sari dalam laporannya pun mengaku telah menyiapkan sejumlah bukti yang diharapkannya dapat membuat permasalahan ini terang benderang. Tanpa bukti jatuhnya fitnah, sama aja kayak Dewi Persik. Katanya pernah menggugurkan kandungan, ada buktinya nggak? Kalau nggak ada buktinya ya berarti itu hoax. Kalian tuh jangan kemakan begituan. Dewi Persik itu loh, gue ngeliat Dewi Persik tuh sama si ini, ada buktinya nggak? Gue ketemu sama DP di klub. DP begini sama cewek sama cowok, bla 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 bla. Ada buktinya. Ini gue ada videonya nih lagi. Nah itu baru benar. Oh gue ngeliat DP di klub gini-gini, ada buktinya nggak ada sih. Cuman dari samping doang. Nah, itu nggak benar. Jadi tadi sudah berjalan pemeriksaan segala macam, segala bukti-bukti sudah kita sampaikan, segala pokok permasalahan sudah kita sampaikan, maka diterimalah laporan kita. Nah, untuk perkembangan selanjutnya kita serahkan tentu kepada penyidik untuk menganalisis, untuk menentukan, untuk menerapkan pasal berapa yang dikenakan kepada pokok permasalahan ini. Sudah sampaikan ada bukti WA, chat, ada voice-nya, ada foto juga. Nanti akan ditindaklanjuti oleh tim penyidik ataupun tim analisis daripada Mabes Polri. Sudah kita serahkan semuanya, ya. Sudah kita serahkan semuanya, yang menentukan orang sana semua. Nanti apabila nanti ada yang berkaitan dengan pokok permasalahan ini akan diminta keterangannya. Kan nggak mungkin berdiri sendiri kan? Tentu ada bukti, ada saksi dan lain sebagainya untuk menguatkan pokok materi perkara tersebut. Sementara itu, pedangdut Dewi Persik agaknya memang salah memilih lawan saat dihadapkan dengan wanita yang selama ini memiliki sifat keras dan tak takut menghadang permasalahan apapun yang ada di depan matanya tersebut. Indah Sari dalam pernyataan sebelumnya mengaku tidak gentar sama sekali dengan sikap keras yang ditunjukkan DP selama ini. Indah Sari bahkan mengaku memiliki sejumlah bukti yang dapat menjerat DP ke balik jeruji besi. Lantas apa kata DP mengenai hal ini? Benarkah Indah Sari akan melaporkan DP dengan pasal beruntun sekaligus, yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE dan pasal pencemaran nama baik? Lanjut, saya pasti lanjut karena pengacara saya sebenarnya kemarin mau somasi pertama, cuma karena memang kemarin saya juga ada urusan dan pengacara saya kemarin lagi sidang, jadi tertunda. Kemarin saya juga ada acara Isra Mi'raj. Buat saya acara keagamaan itu lebih penting kan gitu kan. Lanjut, saya tidak pernah gentar dan saya tidak pernah akan takut dengan siapapun selagi saya benar. Satu, kedua, harga diri saya sudah diinjak-injak sama perempuan itu. Saya di sini, maaf bukan saya sombong. Dia kemarin bilang di live-nya, saya menangis-nangis. Dia ngatain saya seperti itu. Di sini saya tidak nangis. Di sini saya menantang Anda. Saya menantang Anda ya. Saya tidak takut karena semua bukti ada di saya. Karena semua bukti ada di saya. Dan gue nggak ngerti kalau mereka mau somasi gue atas dasar apa? Kenapa? Kenapa sih kalau nama Dewi Persik tuh dikit-dikit disomasi? Gue juga nggak ngerti. Masalahnya tuh apa? Mau Ruli itu, maaf nih, sama perempuan kayak gimana kek? Mau kayak apa kek? Pada waktu kemarin, misalkan nih, apa iya kita mau marah-marah? Mami sebut si gemoy terus, Menina betul. Lah terus dia ngamuk-ngamuk somasi gue masalah apa? Kalau gue menjaga jarak dan gue nggak mau tiap hari orang tersebut itu pingin ngintil, ikut sayang ikut ada. Nah itu aku boleh dong. Gue kan nggak kepengen orang dikit-dikit ngikut gue mulu. Pencemaran nama baik ya. Pencemaran nama baik nanti beliau-beliau menentukan apakah ini masuk ke ranah pidana umum atau ke ranah Undang-Undang ITE. Tapi yang jelas pasti, yang sudah terdahulu saya sampaikan bahwa ini menyangkut harkat martabat seseorang. Sementara
Sementara itu dalam perjalanannya, DP memang dinilai tak kooperatif, terutama terkait 2 somasi yang dilayangkan Indah Sari terhadap dirinya. DP disebut-sebut masih bisa melenggang bebas, bahkan seolah tidak merasakan hal apapun terkait konflik yang tengah memanas dengan mantan sahabatnya tersebut. Lantas benarkah dengan laporan yang dilayangkan Indah Sari sekaligus mengartikan jika ia sudah tidak lagi membuka pintu maaf untuk DP? Dan benarkah pula menurut kuasa hukum Indah Sari, DP bisa terancam dijemput paksa jika kembali tak kooperatif terkait dengan laporannya tersebut? Aku tuh orangnya punya privacy. Dan kebetulan banyak WA-WA-nya ini udah pada dibaca nih sama aku, tidak menyebarkan ya. Tapi WA dan orang-orang terdekat aku udah pada baca semua. Video, voice note, WA udah pada baca semua. Karena menyebarkan WA itu ada pasalnya. Dan dia sudah menyebarkan kemana-mana WA-WA yang sudah dipotong-potong yang tidak keseluruhan. Ingat itu. Intinya adalah dia sudah menyerang semua harga diri saya. Buat saya harga diri adalah nomor 1. Harga diri nomor 1. Dia bilang, katanya saya ke Amerika, beginilah begitu. Hello, anak saya kuliah di Amerika, anak saya sekolah di Amerika. Saya di Amerika, sewa apartemen puluhan juta. Sorry, maaf, karena dia menyerang harga diri saya. Anak saya sekolah di Amerika. Emang anaknya sekolah di mana? Dia kembar-gembor, kata dia anaknya dia sekolah di luar negeri. Apaan? Anak lo kan cuma sekolah cuma sebentar, ke luar negeri cuma sebulan. Anak gue sekolah di Amerika. Lo main-main kaya-kayaan sama gue. Jangan sombong lo Dewi Persik ya. Jangan sombong lo Dewi Persik ya. Jangan sombong jadi manusia. Kesombonganmu itu ya akan membuat malapetaka buat diri kamu. Semua orang dihujat, semua orang dikata-katain. Mulut tuh dijaga, makanya dia salahin tuh mulut. Udah deh, jangan jangan cari masalah sama orang. Kalau misalkan dia dulu pernah datang ke rumah gue sebagai teman, wajar dong. Kalau pada waktu itu sebagai teman, dia ada di situ. Dia ada di Bali, gue nyuruh dia untuk dia ada di situ kak. Ini tapi bukan untuk berantem sama orang. Terlalu overreaction ketika menghadapi Ruli. Kan Ruli kan bukan pacar gue, bukan suami gue, bukan pacarnya dia juga. Ngapain harus dibangsat-bangsatin? Ngapain harus dibajingan-bajinganin? Sedangkan itu tidak disuruh saya. Cukup dia kasih aja videonya sama gue. Cukup kan? Gitu loh. Malah omongan gue, ini loh, ini. Aduh banyak deh pokoknya. Udah pernah aku kasih lihat kan buktinya banyak banget. Semuanya kita laporkan. Ya semuanya secara included dan komprehensif. Tapi intinya semua sudah diterima, laporan kita sudah diterima. Mudah-mudahan kita lihat next ke depan, tindak lanjutnya kapan klarifikasi, kapan yang dipanggil. Nanti kita serahkan ke penyidik Barreskrim Polri. Ini tertutup sudah untuk pintu damai bang ya? Bener gak? Oh, dengan ada laporan ini berarti pintu damai sudah Tuhan aja memaafkan manusia kalau itu. Kita serahkan kepada yang di atas. Tapi prinsip daripada klien saya, maju terus pantang mundur. Tentunya kan ada kewenangan penyidik. Panggilan pertama dalam rangka tentunya ini kan klarifikasi nanti. Diklarifikasi dulu hasil laporan kita sejauh mana kebenarannya, di cross check kepada si terlapor. Si terlapor sampai sekarang masih terlapor dulu, belum bisa kita mengatakan dia tersangka. Nanti setelah ada klarifikasi ternyata bukti permulaan yang cukup ditemukan, ditingkatkanlah ke penyidikan. Di dalam penyidikan inilah nanti kewenangan penyidik untuk menetapkan apakah dia layak jadi saksi atau layak jadi tersangka nanti. Apabila ada hal-hal yang beririsan dengan itu sebagai saksi yang lain, berkaitan dengan yang lain, itu nanti penyidiklah yang punya kewenangan. Di tengah memanasnya perseteruan 2 sahabat tersebut, mantan suami DP, Angga Wijaya pun ikut turun gunung. Seperti apa solusi yang ditawarkan Angga Wijaya? Aku Delistia Resta. Jangan lupa kalian saksikan Intens Investigasi setiap hari sehari 5 kali. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jika menyebutkan nama pedangdut Dewi Persik, tentu rentan dengan permasalahan yang seolah tak pernah sepi menimpanya. DP dengan segala pro dan kontranya dianggap kebal hukum dan dituding bisa bebas melenggang karena nama besarnya. Lantas seperti apa Angga Wijaya sebagai mantan suami dari Dewi Persik
ikut berkomentar tentang persahabatan antara Indah dan DP. Benarkah menurutnya persahabatan mereka itu sudah terjalin cukup lama hingga Angga juga tak menyangka mereka bisa berseteru seperti ini? Yang baik-baik aja lah ya. Karena kan hubungan mereka kan memang baik. Terlepas aku sudah tidak bersama, kita pernah bersama bareng dengan Kak Indah juga. Kak Indah menurutku ya, sepengenalanku baik, mereka semua baik. Berdua itu maksudnya hubungannya baik. Kalau sampai terjadi perseteruan, ya kalau aku sih coba dibicarakan baik-baik ya. Dari mana masalahnya, apa penyebabnya, dicari solusi, dibicarakan. Kalau zaman aku mah semua ya, yang sepenglihatan aku ya baik, saling support, saling memberikan pekerjaan ya. Maksudnya itu memberikan pekerjaan. Kak Indah selalu diikutsertakan dalam pekerjaan apapun, menemani. Di luar itu aku nggak tahu. Yang aku lihat pada saat itu, karena kebersamaan kita ya seperti itu. Sebatas pekerjaan, di luar pekerjaan mungkin ada cerita-cerita pribadi atau cerita-cerita yang lebih serius yang mungkin aku pada saat itu nggak tahu, ya itu nggak ngerti ya. Yang dilihat sama aku sih mereka berdua dekat dan baik. Sementara itu disinggung mengenai aksi keduanya yang saling sindir, Angga juga hanya bisa berkomentar memberikan saran terbaik. Menurutnya, jika berkaitan ke ranah tersebut, ia mengembalikan kepada hak mereka masing-masing untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara mereka. Somasi atau saling melapor itu saya kembalikan lagi kepada beliau, karena pasti alasan tersebut juga sudah dipikirkan. Kalau misalnya harus baik tapi dengan perselisihan paham dulu, ya mungkin salah satu cara memperbaikinya seperti itu. Saya kalau saya komentar saya sih itu yang baik-baik aja lah. Bertemu, ngobrol, masalahnya apa, atau salah paham, atau ada yang menyampaikan pihak lain sehingga salah paham atau miskomunikasi kan itu bisa terjadi. Makanya kalau ada slack di antara orang yang sudah dekat, itu lebih baik ketemu bicara. Semoga lekas selesai masalahnya, ketemu titik terang, bisa berdamai kembali, bisa bersama kembali, bisa bekerja sama kembali, silaturahmi lagi ya. Ya harapan dari saya sih seperti itu, universal aja lah, semuanya maunya baik-baik aja. Saya rasa pasti kedua belah pihak pun ngerasa risih dengan permasalahan yang ada, karena apa sih gitu, masa harus berantem ngapain sih gitu ya kan, kayak gitu. Ya harapannya gitu aja, baik-baik aja lah semuanya, semoga cepat selesai. Halo, aku Judika. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intens. Memang agaknya tak ada yang bisa menyangka pertemanan akrab yang dijalin DP dengan Indah Sari bisa berujung seperti ini. Di tengah perseteruan panas Dewi Persik dengan Indah Sari terkait dugaan perselingkuhan pilot Ruli, sahabat DP yaitu Rian Ibram tetap mendoakan Dewi Persik agar bisa menemukan jodoh yang terbaik pasca bercerai. Dengan nada bercanda, Rian Ibram justru berseloroh bahwa kalau Dewi Persik tidak menemukan jodoh, maka dirinya yang selama ini berstatus sebagai teman kerja siap menjadi teman hidup DP. Lantas seperti inilah sikap Rian Ibram menyikapi permasalahan DP versus Indah Sari. Pokoknya yang terbaik buat Dewi Muria Agung. Ingat kalau misalnya masih belum mendapatkan teman hidup, ada aku, teman kerja yang siap menjadi teman hidup. Sama siapapun itu, aku tuh selalu mendoakan yang terbaik. Bukan cuma sama yang sekarang, sama mantan suaminya pun aku kenal dekat. Dengan mantan suami sebelumnya aku kenal dekat. Jadi aku tipikal orang yang bersahabat, berteman dengan siapapun. Buat kalau mereka ke aku baik, pasti akan baik. Aku akan baik juga sama mereka. Itu kan masih dugaan. Ya sebenarnya belum bisa menjudge bahwa dia beneran selingkuh kan. Baru rumor doang gitu. Cuman ya aku sih nanggepinnya biasa aja sebagai
teman kerja gitu ya. Cuman ya kalau apapun yang terjadi ke depannya, sebagai seorang teman kan berharap yang terbaik, mau dia dengan siapapun. Tapi secara pribadi kalau aku berpikirnya, oh oke, masih ada kesempatan berarti. Tapi saya berharap bahwa kasus ini akan berkelanjutan. Kita akan kumpulkan dan kita akan tambahkan bukti-bukti yang lain untuk menguatkan pokok permasalahan. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.